Baik, pemirsa, kami saat ini sedang mencoba untuk menghubungi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, Bapak Gunawan. Selamat sore, Pak Gunawan. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Gunawan, bisa disampaikan langkah yang sudah diambil untuk memadamkan api di Masjid Jakarta Islamic Center? Iya, jadi untuk saat ini kebakaran di Masjid Islamic Center Jakarta Utara itu sudah kita nyatakan proses pendinginan. Jadi kalau Ya. proses pendinginan itu tinggal bara-baranya saja, sudah tidak ada potensi untuk perambatan. Jadi mungkin setengah jam kemudian nanti bisa kita nyatakan selesai. Oke, diperkirakan setengah jam kemudian proses pendinginan selesai ya, Pak. Jadi total ada berapa unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi? Ya, jadi kita terima berita sekitar jam 13.20, jam 15.20. Nah, kemudian kita kerahkan 5 unit pertama. Kemudian sampai saat ini sudah hampir 21 unit yang kita kerahkan dengan jumlah personil sekitar 90 orang. Baik. Area atau bagian mana saja, Pak, dari Masjid Islam Jakarta Islamic Center yang terbakar? Ya, jadi yang terbakar memang hanya kubahnya saja, kubah utama saja. Jadi bahwa kubahnya sudah runtuh gitu ya, ke bawah. Gitu. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada informasi kaitan dengan korban jiwa atau luka dari anggota maupun dari masyarakat. Oke, apakah sumber api sudah diketahui dari mana asalnya, Pak? Ya, kalau sumber api memang sedang ada penyelidikan dari pihak Polres Jakarta Utara, mungkin nanti melibatkan puslapor. Nah, nanti baru akan terlihat penyebabnya seperti apa. Kemudian apakah di area bagian masjid juga terdampak, Pak, akibat kebakaran ini? Ya, yang pasti karena kubahnya memang runtuh ya secara keseluruhan, maka mungkin aktivitas untuk peribadatannya dipindahkan ke lokasi yang ditentukan oleh pengurus nanti Masjid Islamic Center. Oke, tapi dipastikan ketika kebakaran terjadi itu di area bagian dalam masjid itu kosong ya, Pak, tidak ada jemaah ya? Betul, 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 Mbak. Kosong karena kan memang baru jam 15.20 itu kan memang sholat asar ya. Oke, proses renovasi bangunan ini sudah dilakukan berapa lama, Pak? Wah, itu saya kurang tahu informasinya, mungkin pengelola atau pengurus yang tahu persis. Oke, apakah ada kendala pada saat proses pemadaman dilakukan, Pak? Ya, kendala sih hanya karena memang keramaian ya, dekat dengan pasar gitu. Jadi ya masyarakatnya banyak gitu, jadi terlalu. Tapi nggak apa-apa, selama ini sumber daya bagus, semuanya bisa kita lakukan Baik, cepat. kalau begitu. Oke, Pak Satriadi Gunawan, kita tahan terlebih dahulu karena kita harus jeda sejenak untuk mengikuti kumandang azan maghrib berikut ini. Baik, pemirsa, kami sampaikan kembali bahwa telah terjadi kebakaran di kubah Masjid Islamic Jakarta Islamic Center di Jalan Keramat Jaya, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Kami kembali tersambung bersama dengan Kepala Dinas Damkar DKI Jakarta, Satriadi Gunawan. Pak Satriadi, sekarang waktu sudah menunjukkan hampir pukul 18, Pak. Apakah proses pendinginan sudah selesai dilakukan? Masih proses pendinginan, Pak. Masih proses pendinginan. Ya, doakan mudah-mudahan cepat selesai, tidak lama lagi. Oke, sampai saat ini masih proses pendinginan. Tadi Ya, ketika Damkar memperoleh informasi terjadinya kebakaran, itu sekitar pukul berapa, Pak? Sekitar pukul 15.20 kita terima berita, terus 10 menit sudah sampai di TKP. Terus kita kerahkan 5 unit awalnya. Awalnya 5 unit kita kerahkan, kemudian sampai saat ini sudah hampir 21 unit kita kerahkan dengan jumlah personil 90 personil. Oke, kalau dari gambar yang kami terima itu kan yang terbakar di bagian kubahnya saja ya, Pak. Tapi apakah dari pantauan langsung di lokasi ada bagian lain dari masjid yang juga ikut terbakar? Oh enggak, jadi memang kan kubah itu kan jatuh ke bawah, kemudian hanya sekitar situ saja.
sekitar area situ saja. Kalau bangunan lainnya tidak terdampak. Oke, berarti kubah saat ini posisinya sudah roboh ya Pak? Roboh, roboh. Iya, betul, betul. Gambaran dari konstruksi bangunan yang terbakar ini seperti apa sih Pak? Ada berapa lantai Masjid Jakarta Islamic Center ini? Kalau lihat idenya sih sekitar 3 lantai ya, 3 sampai 4 lantai lah. Gitu. Apakah area dalam masjid juga terdampak kebakaran Pak? Ada kerusakan? Oh enggak, hanya tadi yang saya sampaikan, hanya yang berdampak itu hanya rubuhnya dari kubah. Nah itu tempat sholatnya itu ya terdampak itu aja. Dari situ Oke. saja. Tim mengerahkan ada sekitar 21 unit mobil pemadam kebakaran dan sekitar 90 personil ya Pak. Setelah proses Betul, pendinginan, betul. apakah ada proses pemadaman lain lagi yang harus dilakukan? Oh ya, nanti kalau itu ya, kalau memang sudah selesai semua, sudah yakinkan tidak ada perlambatan, tidak ada lagi sumber api, maka kita nyatakan operasi ini dinyatakan selesai gitu. Nanti ada perwira operasinya yang menyatakan itu. Oke, kalau dilihat dari waktunya Pak, dari semenjak damkar datang 15.30, kemudian sekarang hampir pukul 18 dan sudah proses pendinginan, apakah ini terbilang relatif cepat untuk pemadaman api yang berlangsung di sebuah lokasi kebakaran Pak? Ya, kalau dilihat respon time sangat cepat, karena kita terima berita 10 menit sudah di lokasi, sudah operasi itu. Apakah karena luas area yang terbakar juga tidak terlalu luas Pak? Memang tidak terlalu luas, tapi kan karena bangunan, jadi ada besi-besi yang runtuh, jadi itu yang menghambat kita gitu. Ya ada prosesnya agak lama untuk pemadamannya. Ya, dari kronologi yang kami terima, ini diduga kebakaran terjadi pada saat proses melelehkan membran. Berarti masih ada material bangunan. Apakah itu menyulitkan Pak pada saat proses pemadaman karena adanya mungkin material-material bangunan yang mudah terbakar? Ya, jadi bahan material yang tadi disampaikan mudah terbakar itu, terus kita jaga jangan sampai terjadi perlambatan lagi. Gitu. Jadi karena sekarang sudah habis semua, bahan materialnya sudah kita padamkan, kita padamkan. Oke, bagaimana dengan laporan soal korban? Apakah sampai sekarang masih nihil laporan soal korban luka maupun korban jiwa, Pak? Ya, jadi informasi sampai dengan saat ini tidak ada korban jiwa ataupun luka, baik dari personil maupun dari masyarakat. Baik, selanjutnya koordinasi yang akan dilakukan Damkar dengan pejabat-pejabat terkait lainnya apa saja Pak? Ya, yang pasti kalau setelah kita nyatakan selesai, nanti kan mungkin baru Puslapor atau dari Polri akan mengamankan lingkungan kebakaran, baru mencari penyebabnya seperti apa, kronologisnya seperti apa gitu Pak. Jadi kalau sudah kita nyatakan selesai, ya sudah kita balik lagi ke unit untuk siap siaga kembali. Baik kalau begitu. Oke. Apakah Pak Satriadi juga masih memantau di lapangan langsung Pak? Bisa disampaikan kepada kami bagaimana dampaknya ke masyarakat di sekitar atau bangunan di sekitarnya akibat kebakaran ini? Ya kalau kondisi, ya saat ini saya memang di lokasi. Jadi kalau lihat kondisinya, bangunan betonnya tidak ada pengaruhnya, hanya kubahnya saja yang terbakar, jadi yang jatuh sampai ke bawah. Kalau secara fisik bangunan semuanya aman. Oke, sejauh ini hanya area kubahnya saja ya Pak yang mengalami kerusakan terparah akibat kebakaran yang terjadi. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Satriadi Gunawan, Kepala Dinas Damkar DKI Jakarta atas informasi yang telah diberikan kepada kami.